selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online GBI City Tower dan The Breeze. Saya mengucap syukur kalau hari ini kita dalam keadaan yang baik dan masih bisa beribadah bersama-sama. Mazmur 139 ayat 7 berkata, "Kemanakah kita dapat pergi menjauhi roh Tuhan? Kemanakah kita dapat lari dari hadapannya?" Saya percaya roh Tuhan yang berada dalam kita dan memenuhi rumah kita. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan sendiri yang pegang kehidupan setiap daripada kita. Jika saudara memerlukan pelayanan doa, kami rindu melayani saudara. Saudara bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini. Hamba Tuhan akan melayani saudara. Untuk beberapa saat ke depan kita juga akan mendengarkan pengumuman. Mari sama-sama kita saksikan pengumuman. Sebelum ibadah hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengucap syukur buat hari yang sudah Engkau jadikan. Kami mengucap syukur buat keluarga yang ada bersama-sama dengan kami. Mengucap syukur buat orang-orang yang ada juga bersama-sama dengan kami. Terima kasih kalau Engkau sudah pegang kehidupan kami, Engkau sudah tuntun kehidupan kami sampai sejauh ini. Bapa, terus Tuhan, Kau sendiri yang pimpin kehidupan kami. Biar Roh-Mu Tuhan yang pimpin apa yang harus kami lakukan dan kemana kami harus pergi. Biar terus Tuhan kami bergantung sama Engkau saja dan biar Engkau yang jadi pusat Tuhan dalam kehidupan kami. Maka sebentar Tuhan, kalau kami mau mulai ibadah kami, biar Roh-Mu yang penuhin rumah kami. Biar hari ini tentang Engkau saja ya Bapa. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu saja, dan kami mau mendapatkan bagian yang terbaik daripada-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, menikmati hadirat Tuhan dan rasakan Roh Kudus. Tuhan berkati. Boleh sama-sama kita sambut Tuhan Yesus hari ini. Saudara, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saya percaya hari ini sukacita Tuhan ada buat setiap kita, amin saudara. Waktu kita menyembah Tuhan, saya tahu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus hadir di rumah kita hari ini. Dan hari ini kita mau sama-sama nyatakan bahwa kita berbahagia, kita punya Allah seperti Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia,
praising my Savior. Oh, God and Lord, oh, this is my story. This is my song. We praise you, Lord, all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior. All the day long, we praise you, Lord, praising my Savior. All the day long, we praise you, Lord, praising my Savior. All the day Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. We praise you, Lord Jesus. Haleluya. Hari ini kita mau bersuka cita karena satu nama. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Dan saat nama ini dinyatakan, kemenangan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya yang percaya. Hari ini segenap imanmu, mari nyanyikan. Let's sing it out. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Amen. He's carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Only in Jesus' name. He's carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, overcome. We will not be shaken. We will not be. Come on, Jesus, you are here. Shout it out. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Amen. Sebab Dia Tuhan Allahmu, Dia berjalan bersamamu, Dia berperang bagimu, melawan musuh-musuhmu, dan memberikan kemenangan bagi kita yang percaya. Hari ini bangkitkan imanmu, dan sama-sama kita deklarasikan pujian ini. Shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Come on, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. I will live. I will live. I will not die. The resurrection
Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Seperti pada Mazmur 141 ayat 8. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung. Apapun yang terjadi pada hari ini, apapun yang terjadi di situasi seperti ini ya Tuhan, mata kami dan hati kami akan selalu tertuju kepadamu, karena Engkaulah gunung, batu, dan pertahanan kami ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan, sing Yesus.
Hanya Engkau Allah yang layak terima pujian kami ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah sepanjang hari ini ya Tuhan. Biar pujian kami naik ke atas tata-Mu yang kudus. Biar hati kami terus tertuju kepadamu ya Tuhan Yesus. Mari terus sembah Dia saudara. Oh, we give you all the glory, Lord. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Shalom Bapak Ibu, teman-teman yang saya kasihi dalam Kristus. Mari kita ambil waktu ini, kami siapkan hati dan berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan katakan Shalom. Shalom Indonesia, Shalom bangsa-bangsa, dan Shalom Gereja Tuhan. Tuhan Yesus ya Bapa, terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ini. Kalau Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk berdoa Tuhan bagi negeri tercinta kami Indonesia. Tuhan Yesus ya Bapa, kami berdoa khususnya hari ini untuk Pak Presiden kami, Pak Jokowi, Pak Wakil Presiden kami, Pak Maruf Amin, dan segala jajaran pemerintahan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, kasih-Mu, anugerah-Mu, dan hikmat-Mu Tuhan ada bagi pemerintahan kami ya Bapak. Apapun keputusan-keputusan yang diambil, kami berdoa kuasa-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan ada bagi pemerintah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami tahu Tuhan, Indonesia Tuhan adalah biji mata-Mu, Engkau mengasihi Indonesia. Khususnya kami berdoa juga Tuhan untuk perekonomian Indonesia. Tuhan kami berdoa untuk ekonomi Indonesia. Engkau pulihkan ekonomi Indonesia. Apapun yang sedang terjadi, kami berdoa Tuhan, mujizat-Mu terjadi ya Bapa. Bahkan Tuhan untuk teman-teman kami, untuk orang-orang Indonesia, semua ekonominya bisa dipulihkan. Kami berdoa khususnya untuk setiap kami yang diberkati, kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Berikan kami hati-Mu, kami bisa memberi Tuhan, kami bisa menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, di waktu-waktu seperti ini kami berdoa ada kebangkitan generasi Yeremia ya Bapa. Generasi ini Tuhan mulai Tuhan dari anak-anak kecil ya Bapa, anak-anak muda Tuhan, next gen Tuhan. Semua kami berdoa Tuhan, Engkau bangkitkan Tuhan generasi Tuhan yang takut akan Engkau, yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Dan kami berdoa lawatan-Mu Tuhan terjadi, gereja-gereja-Mu bangkit Tuhan, dan Indonesia bangkit dan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Seperti firman-Mu mengatakan Tuhan, kami berdoa setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut kalau Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala pujian syukur kami berikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi, dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar
yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat dalam perlindungan dan sukacita surgawi. Saudara, Bapak, Ibu semua di rumah, saya percaya kita semua dalam berkat Allah. Kalau hari ini kita dalam keadaan baik karena kita semua senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Kita percaya bahwa perlindungan Allah ya dan amin. Pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan berjudul From Obstacles to Opportunities with Jesus. Dari rintangan, hambatan, halangan menjadi suatu kesempatan bersama Yesus. Kita harus berbicara, kita move on dari pandemik yang sedang berlangsung tapi kita yakin segera berlalu. Sebab saat pandemik ini berlalu, tidak semudah itu kembali kepada keadaan yang kita katakan normal.
Karena ada begitu banyak hal yang perlu dipulihkan, ada begitu banyak hal yang perlu diperbaiki. Ya, bukan hanya soal kesehatan, tapi ada masalah ekonomi, ada masalah sosial, ada masalah politik bahkan yang perlu di-adjust. Tidak semudah membalik telapak tangan untuk kita recover, untuk kita kembali dipulihkan. Baik bangsa, negara, komunitas, maupun pribadi lepas pribadi. Apa yang kita akan lakukan sebagai orang percaya? Sebab secara umum, secara garis besar, begitu banyak orang mempunyai pikiran yang negatif. Pesimis dengan masa depan. Setelah apa yang kita lalui selama ini. Bahkan beberapa orang percaya pun terpengaruh. Mereka mulai mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan kedaulatan Tuhan, mempertanyakan kesetiaan Tuhan, dan meragukan kasih Allah yang tidak bersyarat untuk saudara dan saya. Kita harus ingat selalu, janji Allah, kesetiaan Allah itu tidak berubah. Di dalam kitab Ratapan 3, ayat 22 dan 23, dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saudara, kalau kita dalam ragu, ya, kita mulai mempertanyakan, kita mulai bertanya-tanya tentang masa depan, ingat, kasih Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Karena itu setiap pagi dalam hidup saya, sebelum saya turun dari tempat tidur, selalu saya katakan, I need your spirit Lord. Saya perlu Roh Kudus. Roh kebenaran yang akan menuntun saya kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang akan mengingatkan saya seluruh janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Tentang pemeliharaan, tentang perlindungan. Dan itu membuat saya mampu menjalani hari itu dengan berkemenangan. Roma 10 ayat 17, iman timbul karena pendengaran akan firman Allah. Karena itu jangan tinggalkan, merenungkan firman setiap hari dalam hidupmu. Firman adalah kekuatan dalam hidup kita, orang-orang percaya. Saat kita percaya kepada janji-janjinya, maka kita akan berjalan, kita akan bergerak sesuai dengan janji Allah dalam hidup kita. Kita akan melihat satu sisi baru. A new point of view. A new open door. Ada pintu-pintu baru yang dibukakan. A new way yang akan diajarkan. Untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan dalam hidup anak-anaknya. Kita tahu kehidupan kita, rencana Allah untuk kehidupan kita adalah hari depan yang penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, rencana Allah bagi setiap anak-anaknya hari depan yang penuh pengharapan. Plans to give you hope and future. Hari depan yang penuh pengharapan.
Kita tahu mungkin kadang-kadang ya, saya tahu janji Allah hari depan penuh pengharapan. Tapi bagaimana dong? Bagaimana kita menghidupi? Kalau kita lihat realita saya saat ini, tidak ada sedikit pun ya, alasan untuk kita percaya bahwa kita akan mengalami hari depan yang penuh pengharapan. Yang pertama, put your faith in God alone. Taruh imanmu hanya kepada Tuhan satu-satunya. Di dalam saat-saat sulit seringkali kita, ya, iman kita ini terguncang, goyah. Tapi satu hal yang pasti, bahwa iman kita akan mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saudara, kekuatan, fondasi untuk bertahan untuk orang-orang percaya adalah imannya. Dan kita tahu persis Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iman, benih iman yang diberikan Allah, itu harus ditumbuh kembangkan, dipelihara, menjadi semakin kuat. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan, oleh firman Kristus. Saat realita, saat keadaan tidak sejalan dengan iman kita, bagaimana kita mempertahankan iman percaya kita? Realita dengan iman tidak sejalan. Caranya, tadi Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan pendengar firman Allah. Seleksi apa yang kita dengar. Kalau yang didengar lebih banyak apa kata keadaan, apa kata dunia, apa kata orang, lebih banyak negatif, pesimis, maka iman akan tergerus dan menjadi lemah. Dan mulai meragukan Allah, mempertanyakan Allah. Karena itu yang benar, orang yang menaruh imannya kepada Allah satu-satunya, mendengarkan, merenungkan, dan perkatakan, akan membuat iman kita menjadi teguh dan tidak goyah. Baca firman setiap hari. Saudara, untuk mencapai penggenapan janji Allah dalam hidupmu, fondasinya satu, landasannya satu, iman yang teguh, iman yang fokus, iman yang tidak menengok kiri dan kanan, tapi iman yang berpusat satu-satunya kepada Allah kita. Iman itu menjadi terang, iman itu menjadi pelita bagi kaki kita. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 berbunyi demikian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, jadikan firman sebagai terang dan pelita untuk kaki kita. Kenapa dikatakan pelita? Kenapa bukan lampu spotlight 10.000 watt? Kenapa pelita? Pelita itu lampu minyak yang kemampuannya menerangi hanya beberapa meter. Kenapa enggak dikatakan menjadi suatu sumber terang yang luar biasa firman itu? Firman menjadi pelita supaya kita senantiasa dekat dengan firman. Sebab ketika kita menjauh dari sumber terang yaitu pelita, maka kita tidak akan melihat ada lubang dan kita bisa terjerumus. Atau kita tidak melihat ada batu dan kita terjungkal. Kedekatan kita pada firman. Karena itu dikatakan firman itu adalah pelita. Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab hanya dengan iman yang teguh saja kita bisa menaruh harap pada Dia, sumber segala berkat dan kehidupan ini. Bukan hanya kehidupan yang sementara, tapi kehidupan di dalam kekekalan. Mencapai penggenapan janji Tuhan dalam hidupmu, yang pertama, taruh imanmu hanya kepada Tuhan saja. Yang kedua,
Put your hope to God alone. Taruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Beriman kita harus berharap. Sebab ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita akan mendapat kekuatan. Kita akan mendapat kekuatan bukan hanya untuk bertahan terhadap segala obstacles, rintangan, hambatan dalam hidup kita. Tapi kita dapat kekuatan untuk overcome your obstacles. Bahkan kita akan menjadi pemenang karena kita bisa melihat opportunity yang Tuhan siapkan untuk anak-anaknya. Roma 5 ayat 1-5 di situ ditulis di ayat yang kelima, dan pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5, pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada lelah, berjalan tiada penat. Ajarku harap Kau Tuhan. Orang yang menaruh harap sama Tuhan menanti-nantikan Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, orang menantikan Tuhan berharap pada Tuhan. Dikatakan di situ, iman percaya menjadi kuat di dalam menantikan janji Allah digenapi. Di dalam menanti-nantikan Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan, dia berharap untuk mendapat arahan Tuhan, His guidance, His direction, His wisdom, hikmat-hikmat Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Sebab saat kita dikatakan seperti sayap Raja Wali, seperti Raja Wali ketika Raja Wali terbang tinggi di ketinggian, maka sudut pandangnya akan diubahkan. Yang tadinya hopeless, tadinya cupet, tadinya sempit menjadi full of hope karena pandangannya begitu luas. Saat di tempat ketinggian kita bisa melihat yang pertama wawasan yang lebih luas, sehingga ternyata obstacles yang kita hadapi saat ini hanya salah satu dari tantangan yang ada, tapi di sekelilingnya begitu banyak opportunity, begitu banyak kesempatan. Hal yang buruk yang kita anggap ini end of the world yang kita hadapi, ternyata Allah sedang membukakan begitu banyak kesempatan baru untuk kita punya pilihan-pilihan lain. Saat kita berada di ketinggian, kita melihat dengan wawasan yang luas. Yang kedua, kita tidak fokus pada tantangan yang ada, yang selama ini kelihatan begitu besar dan menakutkan dan tanpa solusi, seperti yang selalu dibisikkan dan diyakinkan oleh iblis. Kita bisa lihat bahwa tantangan yang kita alami adalah salah satu proses, salah satu turunan, salah satu law di dalam perjalanan menuju kesuksesan dan penggenapan janji Allah bagi anak-anaknya. Kita tahu masa depan penuh pengharapan yang dijanjikan. Kalau saudara tahu bahwa dalam proses menuju penggenapan janji Allah dalam hidup orang percaya itu tidak jalan pol, saudara. Tidak selalu semua mulus. Tidak semuanya naik terus, tapi ada naiknya, ada turunnya.
Contoh paling gamblang kita belajar dari kehidupan Yesus. Usia 30 ketika dia dibaptis di Sungai Yordan, Yahya Pembaptis. Tiba-tiba Roh Kudus turun ke atasnya, langit terbuka dan terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Ada pengurapan Allah yang memperlengkapi Yesus sebelum dia memulai pelayanannya. Satu hal, naik, high. Tapi kalau kita baca di dalam Lukas 4 yang pertama, selesai Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Lukas 4 ayat pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus harus hidup menghadapi kenyataan berikutnya, yaitu dicobai oleh iblis. Dari dipromosi high, tiba-tiba low, turun. Ya, dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Tapi Yesus berkemenangan terhadap pencobaan itu. Yesus melawan hanya dengan kebenaran firman Tuhan. Ada tertulis di ayat yang ke-12 dari Lukas 4. Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, perhatikan ini. Iblis tidak pernah stop untuk menggocoh kita. Iblis nggak stop untuk mencobai kita. Menunggu waktu yang baik. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Salah satu hal positif yang ada di iblis itu cuma ketekunannya untuk mencari orang yang bisa ditelannya. Saudara, dia nggak pernah absen. Setelah itu Yesus memulai pelayanannya. Melayani, memberitakan dan mengajar tentang kerajaan sorga dan kekekalan. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Bukankah ini suatu hal yang high lagi, naik lagi? Setelah naik, dipromosi, diurapi Roh Kudus, turun dalam pencobaan, berkemenangan, naik. Ya. Memulai pelayanan, naik. Tapi semuanya berujung pada pengkhianatan, penganiayaan, bahkan berakhir dengan kematian di kayu salib dan dikuburkan. Bukankah ini low, ini turun? Tapi pada hari ketiga dia bangkit dari kematian, mengalahkan sengat maut, yaitu dosa, naik lagi. Diangkat ke surga pada Pentekost. Ya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, naik lagi. Dan kini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dipermuliakan. Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, belajar dari apa yang dialami Yesus. Janji Allah digenapi untuk masuk dalam kemuliaan, glorification. Tidak selalu mulus-mulus, tapi ada naik, ada turun. Kadang-kadang high, kadang-kadang low. Tapi at the end, high, higher, and highest. Itulah yang jadi kerinduan setiap orang percaya, masuk dalam kemuliaan kerajaan surga. Sebab saat kita menaruh harap kita kepada Yesus, kita pun bisa lihat bahwa Allah kita turut bekerja untuk kebaikan semata-mata. Karena itu apa yang saat ini sudah dicapai, seolah-olah kalau saat ini hilang, segala achievement kita tiba-tiba ya hilang dari hidup kita. Sadarilah, God has a better and bigger plan for you. Allah mempunyai hal yang lebih besar dan lebih baik untuk saudara dan saya. Karena itu jangan ragu. Trust Him alone. Put your hope in God alone. Dan yang ketiga, yang pertama tadi, put your faith in God alone. Taruh imanmu
kepada Allah satu-satunya. Yang kedua, put your hope in God alone. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan satu-satunya. Dan yang ketiga, put your love in God alone. Taruh kasihmu kepada Tuhan satu-satunya. Kita tahu persis kasih Allah kepada kita adalah unconditional love. Kasih yang tidak bersyarat. You can put your faith. Kamu bisa lakukan, kamu bisa menaruh imanmu, pengharapanmu. Tapi pertama kamu harus menaruh kasihmu kepada Tuhan. Sebab saat engkau mengasihi, engkau mempercayai. Dan saat engkau mempercayai, you bisa menaruh imanmu kepada Dia. Ketika engkau mempercayai, engkau akan memposisikan Tuhan sebagai konselor, sebagai penasehat, sebagai partner. Artinya melibatkan Dia dalam setiap pergumulan masalah kita. Saya percaya setiap kita mengasihi pasangan hidup kita. You love your spouse. That's why you share, you counsel with your spouse. Karena itu kita melibatkan pasangan kita dalam setiap pergumulan kita. Kita berunding, kita berbagi. Apa yang kita alami, apa yang kita hadapi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita percaya Dia. Kita yakin Dia tidak akan berkhianat kepada kita. Kalau hari ini saya tanya, apakah betul engkau menaruh kasihmu kepada Tuhan satu-satunya? Do you really love God? Trust God, put God as your counselor. Menaruh Tuhan sebagai counselor kita, sebagai penasihat kita. Ya, pasti jawabannya. Tapi konselor yang model bagaimana? Sebab terlalu sering kita menaruh Tuhan sebagai konselor kita. Tempat kita bertanya, tempat kita berunding, tapi tanpa otoritas. Ya. Saya kasih ilustrasi, suami istri mau ke gereja. Seorang istri tanya sama suaminya, "Pak, pagi ini ke gereja bagusnya pakai baju biru atau merah?" Suaminya menjawab, "Saya kira yang biru lebih cocok buat kamu. Yang biru kelihatan lebih kalem." Istrinya menjawab lagi, "Tapi yang biru itu membuat saya kelihatan pucet loh. Rasanya merah lebih cocok buat saya. Apalagi ini kan baru lewat minggu-minggu Pantekosta, biar roh saya menyala-nyala. Makanya saya pilih merah." Lalu kalau merah gimana? Lalu suaminya menjawab, "Kalau menurut saya yang merah terlalu nyolok, bagusan yang biru." Dan pada akhirnya sang istri mengambil keputusan, "Oke, kalau gitu yang merah saja deh, lebih segar, muda, dan saya cocok sekali pakai merah." Ya, dalam hati suaminya tanya, "Ngapain lu tanya?" Ilustrasi ini sebagai gambaran betapa sering kita betul memposisikan Tuhan, memposisikan Roh Kudus yang mengajar, Roh kebenaran sebagai konselor kita. Tapi at the end kita tidak mau dengar karena Dia seolah-olah tidak punya otoritas. Seringkali perlakuan kita kepada Roh Allah yang hidup dalam diri kita membuat Dia tidak berdaulat. Kalau benar kita mengasihi Allah, pasti keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita akan berotoritas dan mampu mengintervensi setiap keputusan kita. Ingat loh, mengintervensi itu bukan mendikte. Saudara tidak bisa didikte, Roh Kudus tidak bisa mendikte saudara dan saya. Karena kita punya free will, kita punya kehendak bebas untuk memutuskan. Tapi Roh Kudus itu akan memberikan masukan, mengajar, membimbing, dan mendorong kita untuk mengambil keputusan yang baik dan benar. Artinya yang selaras dengan isi hati Bapa. Karena itu kalau kita betul mengasihi Tuhan, menaruh kasih kita pada Tuhan, jadikan Dia konselor yang berotoritas. Tapi jadikan Dia juga sebagai mitra atau rekan kerjamu yang sepadan. Bayangkan saudara bermitra dengan God Almighty. Bermitra dengan Allah yang luar biasa, kurang apa lagi. Di dalam Matius 11 ayat 29-30. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, menjadikan Tuhan sebagai mitra dikatakan, ya, pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk adalah satu kayu yang dipakai untuk menyatukan dua hewan supaya berjalan bersama-sama, ya, menanggung beban sama-sama, menarik beban, memikul beban sama-sama, itulah kuk. Saudara ditawarkan kuk yang enak dan bebanku pun ringan oleh Yesus sendiri. Saudara bayangkan, kalau partner kita super power, betapa nyamannya kita. Kalau kita mitra dari Allah yang luar biasa, so pasti kita bisa lakukan perkara besar dalam hidup kita. Sebab Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang besar. Pujian nama mengatakan demikian. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin, saudara. Bersama Yesus lakukan perkara besar, karena Allah kita Allah yang besar. Partner kita adalah God Almighty. Karena itu pastikan kita bisa lakukan perkara-perkara besar. Dengan bermitra dengan Allah kita yang besar, Allah yang super power, kita akan mengalami, bersama dengan Allah kita yang luar biasa, kita akan mengalami hikmat-hikmatnya. Kuncinya cuma satu, trust your partner wholeheartedly. Percayailah rekanmu dengan segenap hatimu. Dan kita mampu mempercayai kalau kita mengasihi dengan segenap hati. Karena itu jangan pernah ragukan Allah dan kebenaran firman-Nya. Jangan pernah meragukan Allah dan janji-janjinya. Jangan pernah ragukan Allah dan rencana-rencananya buat hidup saudara dan saya. Saudara bisa tahu seluruh rencana Allah dalam hidupmu hanya ketika engkau mempunyai personal intimacy, you punya hubungan yang intim dengan Allah, dan kita bisa mengerti seluruh rencana dan janjinya. Satu ayat lagi, Filipi 13, ayat 11-13. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, ayat ini mengingatkan bahwa kekristenan itu tidak mandek. Kekristenan itu bertumbuh. Kekristenan itu harus bertumbuh menjadi dewasa. Kekristenan tidak bisa hanya dibatasi sampai yang kita ngerti saja. Dengan kita menaruh kasih kita, iman kita dan pengharapan kita kepada Tuhan satu-satunya, kita sedang membuktikan diri kita sendiri bahwa kita secara spiritual bertumbuh.
Dan kita sedang belajar mengenal seutuhnya siapakah Allah kita yang kita panggil sebagai Aba Bapa itu. Sebab saat engkau mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya, Aba Bapa, kita nggak akan pernah meragukan Dia di dalam setiap situasi yang kita hadapi. Kita tidak akan pernah mempertanyakan Dia di dalam saat-saat sulit. Karena kita tahu persis, bersama Yesus kita mampu merubah hambatan menjadi suatu kesempatan. With Jesus we can change obstacles to opportunity. Bahkan saat seolah-olah tiada jalan di depan, kita tetap percaya di dalam kasih kita, di dalam iman kita dan pengharapan kita kepada Tuhan satu-satunya. Dia pasti buka jalan untuk saudara dan saya. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia membimbingku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Apapun yang kita hadapi saat ini, ketika pekerjaan kita seolah-olah buntu, tidak ada jalan. Ketika usaha kita buntu, tidak ada jalan. Ketika pengharapan kita hampir padam. Ketika iman kita mulai goyah. Pastikan kasih-Mu kepada Tuhan tidak berubah. Sebab hanya kekuatan kasih yang tidak berubah. Kekuatan kasih yang tidak meragukan Allah kita. Kekuatan kasih yang tetap mempercayai Dia dalam segala keadaan. Engkau akan diajak terbang tinggi dan melihat kesempatan itu ada. Engkau akan dibukakan wawasan yang lebih luas. Memandang persoalanmu bukan sebagai hal yang begitu besar dan merupakan akhir dari segalanya. Tapi akan melihat satu pintu lain yang dibukakan, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan kita akan berselancar bersama Tuhan, memasuki jalan baru yang Tuhan bukakan. Melalui terobosan yang Tuhan siapkan. Melalui mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup anak-anak-Nya. Karena itu percayailah Tuhan. Semakin besar masalahmu, semakin melekat sama Tuhan. Semakin cinta Tuhan, semakin banyak memperkatakan firman dan janji-janjinya, supaya imanmu tidak goyah. Kekasih Tuhan, sadari, ketika Dia menutup satu jalan, bukan akhir dari segalanya. Karena Dia sedang menyediakan jalan lain. A bigger and a better ways for fulfillment of His promises into your life. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Mari kita bersatu hati dalam doa.
Suaramu sudah diperdengarkan hari ini. Engkau berbicara pada setiap kami bahwa Allah tidak pernah tidak mengenapi janjinya. Bahwa rancangan Allah adalah masa depan yang penuh pengharapan dan bukan kecelakaan. Karena itu ajar kami untuk menaruh iman kami hanya kepada Tuhan. Ajar kami untuk menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan dan firman dan janjinya. Ajar kami untuk menaruh kasih kami kepada Tuhan yang sudah mengasihi kami lebih dulu dengan kasih yang tidak bersyarat itu. Bapa, kami tahu hari-hari ke depan bukan hari yang mudah. Tapi kami tahu selama kami melekat sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kami akan masuk dalam jalan-jalan baru yang Tuhan bukakan untuk setiap anak-anaknya. Yang teguh, berharap, menaruh iman karena mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Meteraikan apa yang kami dengar hari ini. Roh Kudus bantu kami, urapi kami, untuk kami mampu mencerna dan mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang sudah merespon firman dan siap untuk menjadi pelakunya, mari bersama kita katakan, amin, amin, amin. Mari kekasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, terima berkat terbaik dari Bapa Surgawi. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan dengan hatinya, bukan dengan lidah bibirnya. Mengasihi Tuhan mempercayai setiap kebenaran firman-Nya. Mengasihi Tuhan menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Pulanglah dan bawalah serta berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, mari bersama katakan, amin, amin. God bless you.
pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas.